Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, kita jumpa lagi di PS Terpadu, masalah kependudukan dan cara upaya penanganannya. Tadi kita sudah bicara sedikit mengenai mobilisasi penduduk, yaitu urbanisasi, dan juga dampak-dampaknya ya adik-adik sekalian. Nah, kali ini kita akan coba lebih lanjut bicara mengenai mobilitas atau mobilisasi penduduk tadi, di mana tadi saya sudah sampaikan yang dimaksud di sini adalah perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, kalau di buku kalian di situ disebutkan bahwa perpindahan penduduk itu terdiri dari dua bagian besar, yaitu mobilitas penduduk yang tidak permanen dan mobilitas penduduk yang permanen. Yang tidak permanen itu artinya tidak tetap ya. Jadi ada bagian-bagian tertentu di kota-kota tertentu, misalnya ada orang yang rame-rame datang ke satu tempat untuk bekerja, pagi hari berangkat, misalnya kalau di Jakarta ya paling banyak mungkin bekerja di kota besar di Jakarta, tinggalnya di Bogor misalnya, itu kan di Jawa Barat. Jadi itu dua tempat yang berbeda, berangkat pagi kerja di Jakarta, kemudian pulang ke Bogor sore harinya. Nah, ini disebut sebagai mobilitas penduduk yang tidak permanen atau tidak tetap. Artinya dia tetap penduduk Bogor, Jawa Barat, tapi dia bekerja di Jakarta. Kemudian ada banyak contoh untuk mobilitas penduduk yang tidak tetap seperti ini, baik yang massal banyak ya sekaligus, atau kemudian juga satu-satu. Kemudian yang berikutnya adalah mobilitas penduduk tidak permanen juga, yang sifatnya musiman. Nah, musiman biasanya mereka bisa saja, ini seperti mungkin paling gampang contohnya kalau kalian lihat menjelang Ramadan misalnya, bulan Ramadan, bulan puasa, tiba-tiba di kota besar banyak sekali pengemis ya, pengemis yang entah datangnya dari mana. Mereka akan berada di kota besar selama sekitar 1 bulan ya, karena pada saat bulan Ramadan biasanya orang lebih senang untuk bersedekah, memberikan infak dan sebagainya kepada orang-orang yang tidak mampu. Nah, datanglah ini dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu, entah dari mana, dari luar daerah, datang ke kota besar musiman untuk bekerja selama waktu tertentu, misalnya 1 bulan. Kemudian setelah itu dia kembali lagi. Itu disebut sebagai mobilisasi atau mobilitas penduduk tidak permanen yang sifatnya musiman. Contoh lain banyak ya. Mungkin yang contoh paling gampang untuk dimengerti adalah seperti pengemis tadi ya. Kemudian yang berikutnya adalah mobilitas penduduk permanen. Nah, ini yang disebut sebagai migrasi. Tadi saya sudah sampaikan di episode pertama kalau saya nggak salah, di mana ada migrasi, imigrasi ya, seperti Gonzales pemain bola datang dari luar masuk ke Indonesia, antar negara dari negara lain ke negara Indonesia. Kemudian juga ada emigrasi, yaitu emigrasi adalah perpindahan dari tempat kita di Indonesia keluar ke luar negeri. Banyak contoh ya orang-orang Indonesia yang bekerja di luar. Jadi perbedaannya di imigrasi artinya in, masuk ya, dari luar ke Indonesia, dan emigrasi, ex, jadi keluar dari Indonesia. Kemudian yang berikutnya adalah migrasi lokal atau nasional, yang sifatnya di dalam negara kita atau di Indonesia sendiri. Nah, ini sudah saya terangkan tadi. Yang pertama, urbanisasi, yaitu orang dari desa pindah ke kota. Ini yang harus kita hindari sebenarnya ya. Kemudian yang berikutnya adalah transmigrasi, dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu pulau ke pulau yang lain, dari pulau Jawa ke pulau Kalimantan, dari pulau Sumatera ke pulau Papua dan sebagainya. Jadi perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat yang lain. Kemudian ada juga migrasi nasional, ini bisa seperti evakuasi ya, perpindahan atau pengungsian. Jadi kalau kalian mungkin pernah dengar Gunung Merapi meletus ya kan, kemudian menjadi daerah bahaya di daerah sekitar Jawa Tengah dan Yogyakarta, penduduk yang KTP-nya atau aslinya dari Jawa Tengah atau dari Yogyakarta kemudian mengungsi, dievakuasi, dipindahkan ke tempat lain dalam jumlah yang besar, bisa ribuan ya, selama jangka waktu yang cukup panjang. Bisa pendek memang, bisa panjang juga. Nah, ini disebut sebagai evakuasi atau pengungsian. Nah, ini juga merupakan perpindahan penduduk untuk mobilisasi penduduk. Bisa juga evakuasi seperti ini terjadi antar negara, seperti contohnya
di Myanmar ya, salah satu negara ASEAN, terjadi masalah, kemudian perang antar etnis dan sebagainya, sehingga sebagian masyarakat yang merasa terancam kemudian pergi ke luar ke perbatasan menuju ke negara Thailand di sebelahnya. Itu ribuan pengungsi Myanmar dari suku Rohingya kemudian akhirnya mengungsi atau dievakuasi ke negara lain karena permasalahan-permasalahan yang bisa macam-macam, perang, wabah penyakit juga bisa, kemudian bencana alam dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya kita akan bicara, karena di buku saya lihat juga bicara sedikit lebih dalam mengenai urbanisasi. Tadi kita sudah bicara sedikit dampaknya. Jadi kalau kalian saat ini adalah pelajar yang berasal dari kota besar, ya memang sebaiknya kalian punya mimpi lah. Jangan kemudian uh, ingin nanti setelah lulus, setelah punya kompetensi, pintar, kemudian tetap ingin berada di kota besar. Ingat, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa ternyata banyak daerah di negara kita, mungkin juga internasional, daerah-daerah lain yang sebenarnya cukup menantang untuk dijadikan tempat berkarir atau bekerja, mengabdikan diri kalian. Karena di kota itu orang pinternya sudah banyak, tempat bermukim atau rumah perumahan juga semakin padat, sulit didapat, lebih mahal. Jadi kenapa kita tidak kemudian berpikir, bermimpi untuk suatu saat kita mengabdikan diri kita, bekerja atau mungkin juga bersekolah ke tempat-tempat dengan kepadatan yang lebih rendah, ya. Bisa ke desa atau ke kota yang lebih kecil dan sebagainya. Jadi sebaiknya kita memiliki mimpi atau memiliki cita-cita seperti itu. Tidak kemudian akhirnya semua orang ingin datang ke kota, akhirnya desanya sepi, tidak ada yang bercocok tanam, tidak ada yang melakukan kegiatan pertanian. Kemudian yang berikutnya adalah migrasi ya. Migrasi ini saya pikir penting untuk kita ketahui karena ternyata ada dampak positif dan ada dampak negatifnya. Nah, di sini diperlihatkan bahwa salah satu dampak positif dari migrasi adalah pindahnya penduduk dari tempat yang padat ke tempat yang tidak terlalu padat. Ini bagus karena akhirnya menyebabkan kepadatan menjadi berkurang di tempat yang terlalu padat dan menjadi merata. Orang Jawa pindahlah cari tempat kerja di Kalimantan, cari tempat kerja di Papua. Orang Papua jangan kemudian rame-rame pindah ke Jawa misalnya, atau orang Kalimantan pindah ke Jawa. Nah, ini membuat semakin padatnya daerah yang sudah padat dan kemudian daerah yang masih renggang atau tidak terlalu padat malah ditinggalkan orangnya. Itu salah satu dampak positif dari migrasi. Kemudian pengaruh-pengaruh negatifnya adalah berkurangnya tenaga kerja yang ada di daerah-daerah yang mungkin tidak padat tadi. Anda bayangkan misalnya orang-orang pintar yang ada di Papua atau orang-orang pintar yang ada di Kalimantan kemudian pindah ke daerah-daerah padat seperti ke Jakarta, ke Surabaya, sementara sebenarnya mereka sangat dibutuhkan kompetensinya di tanah kelahiran mereka di Kalimantan. Kenapa harus pindah? Kalau mereka pindah, dampaknya negatif untuk daerah yang ditinggalkan, karena mengakibatkan orang-orang pintar yang seharusnya bekerja kembali di daerah tanah kelahirannya yang memang cuma sedikit orang pintarnya, akhirnya harus pindah ke tempat yang padat penduduk. Di sana mereka juga harus bersaing dengan orang yang lebih banyak. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan untuk topik IPS Terpadu kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.